karena waktu itu lagi zaman-zaman ngerjain skripsi kan, jadi pasti tidurnya pagi atau malam. Terus sekitar jam 1 apa jam 2 itu tiba-tiba kayak ngerasa ketindihan ya sebutannya. Itu badan nggak bisa gerak. Habis itu pokoknya benar-benar nggak bisa gerak, mau teriak nggak bisa, mau gerakin semuanya tuh nggak bisa. Tapi waktu itu percaya nggak percaya, tapi ngelihat satu bayangan hitam gede gitu. Aku tuh selalu kayak emang ngerasa ada kehadiran sosok lain aja gitu. Ketika kita tidur, terus kita ngerasa kita udah bangun, tapi tuh bener-bener gerakin satu jari aja tuh nggak bisa sama sekali. Dan kita tuh kayak ngerasa atmosfernya tuh kayak masih ada di dalam mimpi, tapi sebenarnya tuh kita masih udah bangun gitu kan. Nah, dan itu tuh sering banget kejadian dan selalu patternnya ketika aku lagi capek. Lebih kesesek, terus kayak badannya tuh kayak apa ya, kayak gerem, itu dingin, badannya dingin, terus kayak kesemutan seluruh tubuh sih, pengen bangun berat banget. Pas bangun tuh kayak setengah sadar, cuman badan gue tuh nggak bisa gerak, cuma bisa ngeliat sekeliling. Gue liat ada mbak gue lagi nyapu. Nah di situ pun gue mencoba untuk manggil, nggak bisa karena mau ngomong pun nggak bisa. Terus pas gue ngeliat sekeliling ternyata gue nggak kayak ngeliat bayangan hitam tinggi besar gitu berdiri di samping pintu. Menurut mitos, ketindihan kerap dianggap sebagai gangguan dari makhluk halus atau gaib di sekitar kita. Tidak hanya di Indonesia, mitos gangguan gaib saat tidur ini juga diyakini di negara lain. Di Turki contohnya, ketindihan disebut dengan karabasan. Dialami karena ada sosok hantu bernama Jin. Jin akan datang ke kamar korbannya untuk mencekik leher dan mengakibatkan sang korban sesak nafas. Di Afrika, dikenal dengan nama Madzikirira, diartikan sebagai suatu kejadian di mana setan atau penyihir melakukan tindakan jahat untuk tujuan tertentu. Namun ternyata mitos-mitos seputar ketindihan sebenarnya dikenal di dunia medis. Disebut dengan sleep paralysis atau kelumpuhan tidur. Bukan karena gangguan gaib, tetapi sleep paralysis disebabkan oleh brain glitch atau disrupsi sinyal otak yang berhubungan dengan tubuh. Ini terjadi dalam tahap tidur bernama REM atau Rapid Eye Movement Sleep dan keadaan sadar. Selama tahap tidur REM, otak kita aktif seperti saat kita bangun. Itulah mengapa kita bermimpi. Saat itu detak jantung, nafas, dan pergerakan mata kita juga menjadi cepat. Saat tahap tidur REM ini juga, bagian otak depan yang mengontrol kemampuan berpikir mati, sehingga membuat mimpi seperti nyata. Sleep paralysis yang disertai dengan hypnagogic hallucination itu sebenarnya adalah kejadiannya adalah tumpang tindih antara gelombang otak terjaga dengan gelombang otak tidur mimpi, tahap tidur mimpi. Ya, kenapa bisa terjadi pada saat kita kurang tidur yang ekstrim, misalkan berhari-hari cuma tidur 1 jam, 2 jam, begitu ada kesempatan tidur, nah ini tidur mimpinya nih rebound, ya kayak balas dendam dibanyakin terlebih dahulu. Nah sehingga terjadi tuh setengah sadar, setengah mimpi. Nah yang khas pada saat mimpi, pada tahap tidur mimpi adalah adanya mimpi, ya. Nah, karena masih setengah sadar kita sebut sebagai halusinasi. Nah, yang khas adalah tergantung latar belakang kebudayaan. Yang khas ada sosok lain di dekat tempat tidur. Kalau di Indonesia biasanya lihat yang serem-serem. Kalau di kebudayaan barat lihatnya maling, alien, macam-macam. Untuk mencegah kita dari mengekspresikan mimpi dan potensi cedera, hormon otak yang disebut gamma aminobutyric acid atau GABA dan glycine neurotransmitters akan berhenti berkomunikasi dengan tubuh. Caranya adalah mematikan bagian dari batang otak yang menyebabkan kelumpuhan temporer. Otak kita juga punya switch atau sekumpulan neurochemicals yang dapat merubah mode tidur menjadi bangun. Terkadang switch ini gagal, sehingga secara tidak sengaja otak akan bangun padahal tubuh masih berada di kondisi REM paralysis. Nah, inilah yang menyebabkan kita stuck di kondisi paradoks antara realita paralel atau kondisi sadar dan mimpi. Jika sedang mengalami stres berat, kita bisa menjadi sadar saat tidur REM. Hal ini dapat mengakibatkan bertumpuknya dunia nyata dan dunia mimpi yang akan menghasilkan halusinasi hypnopompik
atau mimpi terasa sangat nyata. Penyebabnya apa? Kurang tidur yang ekstrim. Sleep paralysis, penjelasannya adalah begini. Pada tahap tidur mimpi, itu ada dua hal yang khas. Yang pertama adalah adanya mimpi tadi, ya kan? Halusinasi. Yang kedua adalah mekanisme pengaman tubuh. Di mana ya, pada saat bermimpi, tubuh kita ini dibuat lumpuh. Dilumpuhkan supaya badan tidak bergerak-gerak mengikuti skenario mimpi, sehingga badan dibuat lumpuh. Akibatnya ya setengah sadar, setengah ngimpi, lihat yang serem-serem, badannya nggak bisa gerak. Kalau Anda mengalami sleep paralysis, lanjut tidur. Nggak usah panik, nggak apa-apa kok, lanjut tidur aja. Ya, atau kalau memang takut ya udah tenang saja, sadari bahwa ini cuma halusinasi, perlahan-lahan bangun. Nggak usah dipaksakan bergerak apa, nggak usah. Rata-rata orang dewasa dianjurkan untuk tidur selama 7-9 jam setiap harinya. Karena tidur berperan banyak pada fungsi otak dan tubuh yang tidak dapat dilakukan saat kita terjaga. Lalu apa yang terjadi pada tubuh kita ketika kurang tidur? Di kondisi ini, otak kita akan sulit menerima informasi baru karena tempat menyimpan memori di otak tertutup, hingga kita merasa terkena amnesia. Di sisi lain, waktu tidur yang minim juga dapat mengurangi sampai 70% sel natural killer, yaitu salah satu bagian imunitas tubuh kita. Jadi, jumlah waktu tidur kita dapat memprediksikan resiko terkena berbagai macam jenis kanker. Satu hari saja kita tidak tidur, kinerja motorik dan kognitif setara dengan seseorang yang minum 5 alkohol dan akan berdampak pada penurunan ingatan, memburamkan penglihatan, konsentrasi menurun, pengambilan keputusan yang memburuk, serta meningkatkan resiko kematian akibat kecelakaan fatal. Orang yang kurang tidur juga cenderung mengalami gangguan mood dan dapat terlibat dalam konflik. Pola tidur yang buruk bahkan dapat merusak atau mematikan sel-sel otak. Ya, saya jadi kebawa emosi saat kerja di kantor. Emosi saya tidak stabil saat itu juga. Saat ini saya mau konsultasi dengan Dr. Andreas, dokter khusus untuk gejala yang saya idap sekarang ini. Halo. Selamat siang. Siang, Dok. Anak. Iya. Oke, yuk silakan. Jadi, gimana? Keluhannya Tidak bisa tidur. sudah berapa lama? Hampir 3 tahun. Buset. Demen. Nggak tahu, mungkin jadi kebiasaan. Oke, sejak 3 tahun apakah sempat ada turunnya atau terus saja nggak bisa tidur? Sempat bisa tidur normal, cuman itu sejak pas tidak ada keluhan sama sekali waktu itu, nggak ada stres di kerjaan juga gitu. Oke. Nah, setelah itu pas ada masalah pribadi sama keluarga dan kerjaan, mulai nimbul lagi insomnianya. Nah, sekarang gambarkan kebiasaan tidur kamu. Jadi nggak bisa tidurnya tuh seperti apa? Matanya tuh tetap seger aja, nggak ngantuk sama sekali. Terus kalau mau tidur aku pejamin mata tapi gelisah. Terus
pikiran kacau. Terus kadang-kadang tiba-tiba depresi, kayak nangis sendiri juga gitu. Oke, sekarang aktivitas sehari-hari bekerja? Ya, kerja. Jam tidurnya sama nggak? Nggak, beda-beda. Kira-kira jam berapa? Paling cepat aku tidur itu jam 2. Paling cepat jam 2, paling sering? Paling sering tuh jam 3:30, 4. Oke, bangun jam 6? Iya. Buset. Naik tempat tidur jam berapa? Jam 8-an. Hah? Jam 8. Ngapain aja dari jam 8 sampai jam 3? Biasa teleponan sama rekan kerja. Di tempat tidur? Iya. Oh, this could be the problem. Oke. Langsung aja, jadi kalau perawatan dari saya, namanya kan Cognitive Behavioral Therapy for Insomnia. Jadi untuk insomnia, perilaku yang harus diperhatikan. Ya, bukan obat ini, obat itu ya. Jadi ada tahapan-tahapannya. Satu, saya kasih tahu pantangannya dulu. Pertama, pantangannya adalah tidak boleh berusaha tidur. Makin dipaksa, gimana rasanya? Makin nggak bisa. Kedua, fokus kamu adalah nyaman. Nyaman dalam arti kamu harus atur nih semua. Ya. Kamar tidur cuma buat tidur. Ketiga, irama siang dan malam. Kamu nggak terlalu masalah lah. Ya, cuma yang jadi penekanan saya, kamu harus atur lingkungan tidur. Buat area. Ada area tidur, ada area aktivitas, dipisahkan. Selain space-nya, atur ambience-nya. Tapi kalau saat ini diagnosa saya adalah delayed sleep phase. So, jadwalnya mulai jam 2. Ya. 2 malam. Beres-beres kamar. Rapikan. Rubah ambience. Dari ambience activity ke ambience untuk tidur. Ya, lampu-lampu kuning gini. Ya, jangan langsung tidur, belum. Persiapan tidur dulu. Nyaman dulu. Ya, begitu sekali kita sudah nyaman, baru naik tempat tidur. This is what you have. Delayed sleep phase. Jadi bukan nggak bisa tidur, tapi jam tidurnya. Untuk menggeser, saya minta tiap pagi begitu bangun, the moment you wake up ada bright light therapy 15 menit. Nggak usah jemuran, yang penting outdoor. Kalau ada teras atau apa, duduk aja dulu di situ ngecek handphone apa segala macam 15 menit, dan baru masuk ke dalam lagi, siap-siap apa segala macam. Nanti kamu rasakan dalam waktu 1 minggu, beberapa hari aja dah. Kok saya dari jam 3, nanti ngantuknya dari jam 2:30, nanti lama-lama jam 2, dia akan bergeser pelan-pelan. Ya. Bright light therapy, nggak perlu obat. Ya, obat cuma buat jaga-jaga aja biar tenang. Datang dengan keluhan insomnia, sulit tidur, tapi setelah digali lebih dalam ternyata lebih ke arah bukannya tidak bisa tidur, tapi bisa tidur hanya pada jam-jam yang unik. Ya, larut menjelang pagi. Nah, itu kita sebut sebagai delayed sleep phase. Delayed sleep phase sayangnya pada saat ini jadi banyak sekali karena jam tidur jadi bergeser. Ya, bergeser karena nomor 1 cahaya. Semua pekerjaan selesai sekitar jam 3. Itu zaman dulu. Tetapi sekarang, wah, terang, manusia mengalahkan kegelapan, ya terus-terusan dah. Metro TV